maju nama. Bangun pemuda pemudi, 1, 2, 3 ya. Bangun pemuda pemudi Indonesia. Tangan maju musisi untuk negara. Masa yang akan datang, kebalikan nusa, mencari kandunganmu terhadap nusa. Mencari tanggunganmu terhadap nusa. Oke, baik. Ya, biar kita masuk ke materi kita, silakan buka bukunya bab 3 bagian B. Bab 3 bagian B, ya. Bab 3 bagian B sudah? Iya. Di sana bab 3 bagian B adalah bentuk dan prinsip Indonesia. Iya, tapi sebelumnya ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Nil ya? Oke, Nil. Saya cek ya. Oke, baik. Kiranya setiap hari dalam kegiatan kita, mudah-mudahan tidak ada yang tidak hadir, ya kan? Oke, silakan buka paketnya. Itu ada di halaman 60 ya? Iya, halaman 60. Sudah dilihat di sana? Sudah dilihat? Coba saya unjuk membaca halaman 60, judulnya sampai nomor 2. Sampai nomor 2. Coba si Rahel. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang bersatu atas kebebasan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia mengatur kedaulatan rakyat yang berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya 4, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berberdasarkan rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan negara di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Habis? Oke. Sudah ya? Nah, jadi di sana perhatikan di situ yang sudah dibaca temannya di buku paket masing-masing. Nah, sekarang perhatikan PPT yang di depan tentang sedikit penjelasan dari bagian B ya. Perhatikan ke depan. Ada di sana judulnya, perhatikan judul ya. Ini sekarang yang perlu kita pahami di sana adalah masalah bentuk dan prinsip kedaulatan itu. Tentu bentuk dan prinsip kedaulatan ini adalah lanjutan pertemuan kita di minggu yang lalu. Minggu yang lalu adalah bagian A-nya, yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Nah, di sini adalah bentuk dan prinsipnya. Apa-apa saja nanti yang perlu kita pahami di sana. Nah, perhatikan di sana. Katanya bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin kan? Masih ingat arti kedaulatan? Masih ingat? Itu berasal dari bahasa Arab yaitu daulat. Artinya kekuasaan kekuasaan tertinggi. Nah, perhatikan tadi bawahnya. Di sana ada landasan hukumnya. Apa hukum yang melindungi tentang kedaulatan rakyat itu? Landasan hukumnya di sana ditegaskan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 2 berisi tentang pasal 1 ayat 2 adalah apa isinya? Oke, cocok? Cocok kan dengan katanya tadi kan? Katanya dari landasan hukumnya ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar dan pasal 1 ayat 2. Jelas ya? Oke, berikut perhatikan. Nomor 2, yang kedua, coba Sain baca dulu Sain. Yang di slide Sain. Slide. Landasan hukumnya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Tampil ya? Ini nampak? Oke, nah coba ada di buku paket di sana, ada di buku paket, perhatikan di situ. Coba Sain, yang di bawah nomor 2 baca Sain. Di bawah nomor 2. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bagaimana dan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tersebut dijadikan dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat sendiri maupun kepada badan atau lembaga negara. Selain mengatur teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai undang-undang tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan tugas dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, tahan dulu sampai situ. Nah, itu tadi yang sudah dibaca temanya. Sekarang tugas anak didik kami, coba ambil resume. Masih tahu ya resumenya? Ringkasan dari yang dibaca si Sain tadi. Itu ada tadi yang dibaca si Sain mulai dari halaman 60 sampai halaman 61. Ibu kasih waktu 5 menit. Itu ada 2 halaman 60 dan 61. Silakan ambil resume sesingkat-singkatnya. 5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Nanti siang itu jam 10 kurang 20. Oke, silakan. Yuk.
5 menit ya. Ya. Kalau udah kira-kira siap, boleh dibilang ya. Udah. Sudah? Sudah? 3 menit lagi ya. Oke, sudah? 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 2 menit lagi ya. Kalau sudah siap,
boleh dibilang sudah siap Bu, biar kita lanjut. Waktu tinggal Ibu kasih 2 menit lagi ya. Oke, siapa yang sudah siap? Dimas lagi, siapa lagi? Siapa lagi? Oke, sudah ya? Oke, sudah cukup? Sudah cukup? Kita lanjut? Kita lanjut ya? Nah, coba perhatikan ke depan. Itu nanti kita bahas itu. Perhatikan dulu ke depan, ada di sini slide Ibu. Ini tadi sudah siap ini ya, yang pertama ya. Oke, yang kedua. Dilihat ini yang kedua. Purnama nampak? Coba baca dulu Purnama. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat menentukan dan atau mengeluarkan DPR. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanyalah dapat memberhentikan Presiden dan atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Oke, nah berarti di sana sudah jelas ya bahwa prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia itu di sana ada 6 poin ya. Itu tadi yang sudah dibacakan temannya ada di sana bahwa negara Indonesia katanya adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat dan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian presiden tidak membekukan dan atau membubarkan DPR. Kemudian yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang keenam adalah MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Itulah prinsip-prinsip kedaulatan itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Iya. Dilihat yang di depan. Dilihat. Oke. Nah, untuk tayangan selanjutnya siapa si Jire? Baca dulu Jire. Jire. Memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi dan kata Demos dan berarti demos adalah rakyat, secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, jelas ya. Nah, di sini perhatikan katanya bahwa prinsip negara kedaulatan rakyat itu memiliki hubungan yang erat hubungannya dengan demokrasi. Di sana kata demokrasi berasal dari kata demos, ya, demos ya. Kemudian kratein. Demos itu adalah rakyat, kita lah itu ya. Kemudian kratein adalah pemerintahan. Maka boleh disebutkan bahwa pengertian dari demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Nah, secara harfiahnya, inilah dia, secara harfiah. Kemudian menurut para ahli, yaitu Bapak Abraham Lincoln, bahwa demokrasi di sini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah yang kita bahas di materi sebelumnya ya kan. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itulah jelas di sana yaitu pengertian tentang
demokrasi. Kemudian yang berikut ada di sana salah satu bentuk dari kedaulatan negara Republik Indonesia pada pemilihan ketua OSIS ya. Perhatikan ke depan. Salah satu bentuk dari kedaulatan pada pemilihan ketua OSIS di lingkungan sekolah, ya kan? Di lingkungan sekolah ya. Di lingkungan sekolah, kita lihat di sini gambar yang pertama. Kegiatan pemilihan ketua OSIS periode 2023-2024. Di sini ada gambar pertama, ya kan? Kemudian gambar kedua ini adalah panitianya. Gambar ketiga di sini ada nampak kotak suaranya. Kemudian yang berikut di sana ini adalah tempat pemungutan, ruang tunggunya. Di sini adalah ini panitia pemilihan umumnya. Kemudian kita lihat gambar berikut. Ini di bilik mana nih? Bilik suara ya, tempat pencoblosan ya, di sini dia. Inilah skema atau denahnya yang boleh kita perhatikan pada pemilihan ketua OSIS, ya kan? Nah, selanjutnya perhatikan ke depan. Nah, apa yang perlu kita pahami dari kita mempelajari tentang kedaulatan itu? Nah, ada yang menjadi tujuan kita mempelajari bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Yang pertama di sana tujuan kita mempelajari siswa atau kalian mampu menjelaskan apa bentuk dan prinsip dari kedaulatan itu, ya. Ingat, nanti harus mampu menjelaskan bentuk dan prinsip kedaulatan itu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menganalisis perbandingan ketiga demokrasi. Ada itu di buku paketnya. Ada di sana demokrasi Pancasila, ada demokrasi liberal, ada demokrasi sosialis, ya kan? Nah, jadi kita diminta untuk mampu menganalisis perbandingannya itu. Di mana letak perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi sosialis dan demokrasi liberal. Kemudian yang ketiga di sana bahwa kita diminta mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip kedaulatan itu. Prinsip-prinsip kedaulatan itu dengan baik dan benar. Inilah yang menjadi tujuan kita mempelajari bab 3 bagian B atau bagian yang ke-2, ya kan? Iya kan? Oke. Nah, selanjutnya perhatikan ke depan. Sekarang bentuk menjadi 6 kelompok. Ya. Ini sudah 6 kelompok. Sudah ya? Sudah? Belum. Ya, ini kelompok 1. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2 si Purnama, kelompok 3 si Daniel, kelompok 4 si Widya, kelompok 5 si Dimas, kelompok 6 si Pritanto. Itu ya? Itu nanti urutannya ya? Oke. Apa nanti pekerjaan kita di sana? Di dalam setiap kelompok itu? Ya kan? Nah, perhatikanlah dulu untuk menambah pemahamannya tentang materi tersebut. Kita perhatikan dulu video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kaya Dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar meneruskan materi mata pelajaran PPKN kelas 9 masih tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, seperti biasa, mari persiapkan buku sama penanya supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian.
Nah, seperti apa sih bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan. Sebentar dulu kalau penayangan tidak nampak. Itu penayangan tidak nampak. Dari yang Ibu terangkan tadi, coba ini saya bagi LKPD-nya. Ibu bagilah dulu LKPD-nya ya. Ini silakan diisi sesuai dengan pemahaman yang sudah Ibu terangkan. Kemudian penayangan PPT sama dari buku bacaan tadi. Ini sesuaikan dengan yang Ibu bagi tadi. Siap ini nanti kita tayangkan videonya ya. Nih. Oke, silakan isi ya. Silakan isi. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanya Ibu ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tahu nggak menjawab pertanyaan yang dalam LKPD? Tahu? Tahu. Tahu? Tahu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kelompok siapa yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Sudah siap, Grace? Hah? Itu ada berapa soal itu? 4 apa 3? 3. Cuman perbandingannya dibikin menjadi 4 bagian. Iya. Ya kan? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah? 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 Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok berapa sudah siap? Purnama udah? Yuk. 1, 2, masih 2 kelompok, yang lain? Yuk, cepat yuk, cepat. Kelompok 6 belum?
Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang sudah ya. Apa? Nanti jangan lupa kelompok 1 itu siapa, kelompok tadi dari sini kan? Iya, Itu 1, 2, 3, 5, 6. Lagi kelompok yang sudah siap angkat tangan. Kelompok 1. Oke, bagus. Lagi kelompok 2 belum. Cepat kelompok 2 sama kelompok 3 dan 6. Sudah? Sudah? 6 sudah? Kelompok 4? 3? Berapa lagi? 1? Kelompok 3 udah? Udah. Oke, cukup waktunya ya kelompok 3 ya. Cukup waktunya. Nah, dengarkan ke sini. Untuk menambah jawaban nanti di LKPD ini, kita perhatikanlah dulu tayangan video berikut. Oke? Siap? Oke ya. Nanti hal-hal yang perlu dari video boleh dicatat atau ditambahkan ke jawaban LKPD. Oke? Ketemu lagi di channel Kaidu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar meneruskan materi mata pelajaran PPKN kelas 9 3 masih tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, seperti biasa, mari persiapkan buku sama penanya supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian. Dan seperti apa sih bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia? Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka
Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bagaimana kedaulatan di rakyat yang pelaksananya diserahkan kepada badan atau lembaga yang berkeberadaan atau wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Namun penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih oleh atau dibentuk atas mandat rakyat. Nah, pembahasan yang pertama yaitu bagaimana sih landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia menjabarkan pemaparan di atas lengkapnya landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 4. Yang kedua pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Yang keempat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Nah, itu landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan pemaparan tadi bahwasanya landasan yuridis kedaulatan rakyat, maka prinsip-prinsip kedaulatan rakyat Republik Indonesia adalah yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi atau pemerintah kerakyatan. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal itu karena demokrasi harus menerapkan sejumlah syarat agar dapat berjalan dengan baik. Nah, sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law, ya. Yang pertama adalah perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroperasi. Yang keenam adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu adalah syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis, ya. Nah, yang selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Nah, secara definisi Indonesia mungkin menggunakan prinsip demokrasi atau pemerintahan kerakyatan. Namun dalam penerapannya, negara ini memiliki acuan tersendiri yang sesuai dengan falsafah bangsa. Demokrasi al-Indonesia ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Nah, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Nah, asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Nah, yang selanjutnya yaitu perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah perbandingan dari beberapa penerapan demokrasi yang meliputi demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Yang pertama adalah demokrasi Pancasila.
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan mengakui hak milik perseorangan. Sedangkan demokrasi liberal itu mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi, yaitu perusahaan atau private enterprise. Yang selanjutnya yaitu demokrasi sosialis, mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Yang kedua dari demokrasi Pancasila yaitu keputusan diambil dengan musyawarah atau mufakat. Sedangkan demokrasi liberal keputusan diambil dengan suara terbanyak. Sedangkan demokrasi sosialis keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Yang ketiga dari demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Sedangkan dari demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Yang selanjutnya yaitu demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Dari demokrasi sosialis yaitu tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat dari demokrasi Pancasila, tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sedangkan demokrasi dari liberal yaitu keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Yang terakhir dari demokrasi sosialis yaitu suara yang mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Yang selanjutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh dari pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Maka dengan demikian, wakil rakyat dalam pemerintahan negara Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan, bukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, contoh pelaksanaan demokrasi yang tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Yang selanjutnya adalah pemilihan umum. Nah, selain terdapat pemilihan umum yang menjadi keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam pemilihan para wakilnya, pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, probel, dan adil, dan jurdil. Nah, yang dimaksud dengan langsung, maksud dari asas langsung adalah bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua, umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bebas. Asas bebas bermakna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Yang keempat, rahasia. Artinya memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Yang kelima adalah jujur. Mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah siap ya videonya ya. Nah, untuk menambah jawaban yang di LKPD tadi, bolehlah ditambah dari hasil penayangan video tersebut. Dari hasil penayangan video, tambahkan jawaban di LKPD bagi yang kurang. Ayo.
Ayo silakan. Kalau ada kelompok yang sudah siap membuat diisi, boleh angkat tangan ya. Kira-kira sudah? Terus boleh nggak didapat tadi kan saya suruh penayangan video sambil ditulis poin-poin penting. Itulah yang akan ditambahkan ke LKGD-nya ya. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Ibu kasih waktu 3 menit lagi ya. Pengerjaan LKPD-nya ya. 3 menit lagi. Tiga menit lagi.
kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 5? 5? Udah? Satu menit lagi ya. Ini udah jam 1. Oke, cukup waktunya ya? Cukup, Bu. Iya, cukup. Oke, pegang dulu LKPD-nya. Pegang LKPD-nya. Nah, selanjutnya sebelum kita ke presentasi. Nah, sebelum kita ke presentasi. Nah, sekarang coba tulis dalam buku catatanmu. Dalam buku catatan yang menjadi tugas. Tulis, sudah? Sudah? Tuliskan poin-poin penting pada materi bab 3 bagian B. Bab 3 bagian B dan dari penayangan video atau slide titik buat dalam bentuk makalah. Oke, sudah? Sudah? Nah, inilah yang menjadi tugas dari materi yang sudah kita lakukan. Oke? Nah, save dulu itu. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan ke depan. Nah, mari kita bahas pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Pertanyaan yang ada di dalam LKPD masing-masing. Coba perhatikan LKPD masing-masing. Sudah? Coba kelompok 5. Baca dulu kelompok 5 untuk soal. Untuk pertanyaan pertama bagian 1. Pertanyaan pertama bagian 1. Baca soalnya. Bikin rahmat.
dengan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis di bawah ini. Iya. Demokrasi Pancasila, 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demokrasi liberal, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Demokrasi sosialis, mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Iya, untuk nomor 1, siapa yang setuju dengan jawaban itu? Siapa yang setuju angkat tangan? Yang setuju? Ada yang tidak setuju? Oke, betul ya? Coba perhatikan di jawabannya. Di mana letak perbedaan? Coba perhatikan masing-masing LKPD-nya. Di sana dijelaskan bahwa demokrasi Pancasila itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, ya kan? Sedangkan di liberalnya, lihat yang di sampingnya, yang liberal itu mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Berarti sudah berbanding terbalik, ya kan? Yang pertama dari mengutamakan kepentingan bangsa atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sedangkan yang liberal mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, masuk kita ke 3, demokrasi sosialis. Di sana adalah mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, jelas perbedaannya ya? Sama enggak atau beda? Jauh perbedaannya, ya kan? Nah, dari ketiga demokrasi ini, menurut anak didik kamu, mana yang diutamakan oleh negara kita? Demokrasi Pancasila. Demokrasi mana yang diminta oleh negara kita? Demokrasi Pancasila. Adalah demokrasi Pancasila. Itulah negara Indonesia, mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Nah, yang kedua, di sana yang kedua untuk demokrasi Pancasila adalah keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Betul ya? Betul. Keputusan itu diambil dari hasil musyawarah mufakat, dari hasil musyawarah bersama, ya kan? Itu untuk demokrasi Pancasila. Sedangkan di liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Nah, jadi kalau ada contoh, ada yang mau dipilih. Dari jumlah siswa, misalnya kita, dari jumlah siswa 24 orang, kan? 24 orang kita kan? Nah, kita membuat satu keputusan rapat untuk memilih contoh ketua kelas. Untuk memilih ketua kelas, yang tidak setuju ada 2 orang. Yang tidak setuju ada 2 orang. Berarti yang setuju ada 22 orang. Mana ini yang dipakai untuk pemakaian demokrasi ini? Untuk liberal diambillah suara terbanyak. Kemudian untuk sosialis adalah keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas dari suara paling umum. Mayoritas itu umum, ya. Ini maksud. Begitulah selanjutnya sampai nomor 4-nya, oke? Nah, kalau begitu sekarang coba kita tampilkan dulu, kita presentasikan dulu ke depan. Coba kelompok yang mau tampil, angkat tangannya. Kelompok yang mau tampil ibu hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2. Ayo cepat. Kelompok 2 cepat. Bawa LKPD-nya. Oke. Sama seperti
kepentingan pribadi atau golongan. Demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Demokrasi sosialisasi mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. 2. Demokrasi Pancasila. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Demokrasi liberal. Keputusan diambil dengan suara terbanyak. Demokrasi sosialis. Keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. 3. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Memisahkan keputusan agama dengan kehidupan negara. Tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. 4. Tidak dikenalnya jatuh mayoritas dan berlari minoritas. 2. Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. 3. Suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami siap menjawab. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 2, kami persilakan. Pertanyaannya ada untuk kelompok 2. Ayo, Dimas. Silakan. Jelaskan pengertian dari demokrasi Pancasila. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Dimas. Jawabannya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demikian jawaban kami. Apakah saudara Dimas sudah puas? Kurang puas, karena itu kepentingan bukan pengertian. Iya, yang dimintakan pengertian demokrasi Pancasila, bukan perbandingannya. Apa tadi pengertian demokrasi Pancasila di tayangan slide tadi? Pengertian demokrasi Pancasila? Enggak ingat. Oke, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab pengertian demokrasi Pancasila? Iya. Kepada si Jire, silakan Jire. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Saudara Dimas. Oke, udah Jire? Ya Dimas? Pas Bu. Oke, pas. Oke, coba tepuk tangan untuk Jire. Ya, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, tidak. Cukup untuk kelompok 2. Silakan Gino. Oke, kita tampilkan satu kelompok lagi. Ayo, angkat tangannya yang mau tampil yuk. Kelompok yang mau tampil. Oke, kelompok 1, silakan maju. Cepat. Kelompok 1. Kelompok 1 maju ya. Oke, silakan kelompok 1, kita siap-siap mendengarkan dan membuat pertanyaan ya. Siap-siap kita mendengarkan dan membuat pertanyaan. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan perbandingan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal dan demokrasi sosialis di bawah ini. Demokrasi Pancasila. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Demokrasi liberal. Mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Demokrasi sosialis. Mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. 2. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Keputusan diambil dengan suara terbanyak. Keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas.
memisahkan dari kehidupan bernegara. Demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara. Demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. 4. Demokrasi Pancasila tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Demokrasi liberal keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Demokrasi sosialis suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan kami siap menjawab. Oke, kami persilakan kepada siswa kami untuk memberikan pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Kami persilakan kepada si Kamsia duluan. Ayo siap-siap kelompok 1, Kamsia. Siap-siap. Baik, kami akan menjawab. Jelaskan atau sebutkan. Ayo. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan ketentuan dan pendapat. Iya. Gimana Kamsia? Kenapa? Oke, sudah puas katanya. Coba tepuk tangan untuk Kamsia. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua. Coba dari sebelah dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 Daniel. Siap-siap. Jelaskan asal-usul dari kata demokrasi. Ya. Asal usul kata demokrasi ada tadi di penayangan PPT. Kata demokrasi berasal dari kata dapat? Bisa? 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 Oke, silakan jawab. Demokrasi berasal dari kata demos dan kraten. Demos berarti rakyat dan kraten berarti pemerintah. Oke, gimana? Pas, oke tepuk tangan. Ya, kami kira. Ya, sudah cukup. Kami persilakan kelompok 1 supaya duduk. Ya, kami kira sudah cukup ya. Oke, baik. Nah, oke selanjutnya setelah kita perhatikan tadi sudah ada tugas yang diberikan yaitu menulis poin-poin itu. Nah, selanjutnya untuk menambah wawasan diri kami ada di sini media ibu. Perhatikan ke depan. Ada media ibu di sini. Perhatikan. Inilah yang kita buat yang menjadi kotak suara itu di pesta demokrasi. Nah, kita pesta demokrasi di sekolah yaitu pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS inilah dia kotak suaranya. Jelas ya? Ya. Kemudian yang kedua di sini ada denah untuk lokasi TPS, tempat pemungutan pemungutan suara. Di sini ada denahnya. Boleh diperhatikan ada pintu masuk dan ada pintu keluarnya. Ada meja panitia 1 untuk daftar hadir, pengambilan surat suara, kemudian bidik suara, kemudian tempat kotak suara, kemudian pembuatan tinta dalam jari. Oke? Nah, kemudian ada di sini surat suara. Surat suara, ini surat suaranya berjumlah 72 suara adalah sejumlah siswa satu sekolah. Ini siswa kita ada berjumlah 72 siswa, ada 72 surat suara. Iya kan? 72 kita kan? 72 surat suara. Kemudian kita buat cadangan sebanyak 4 surat suara. Hasilnya ini 4 surat suara, 15% dari jumlah surat suara. Jumlahnya adalah 4 cadangan. Manfaat cadangan adalah untuk mengganti mana tahu surat suara yang rusak, sobek atau hilang. Emang bisa hilang, Bu? Bisa. Bisa rusak? Bisa. Cadanganlah menjadi pengganti surat suara yang rusak atau yang hilang tersebut. Sudah jelas ya? Oke. Nah, jadi sekarang sudah dekat dari penayangannya. Ada ini Ibu tampilkan gambar di sini, yaitu salah satu bentuk dari kedaulatan negara Kesatuan Republik. Gambar ini coba buat di buku catatannya.
buat di buku catatan apa yang boleh kamu ambil dari gambar yang ibu tayangkan. Coba buat minimal satu aja, minimal satu. Apa yang bisa kamu ambil dari gambar yang ibu tayangkan di depan? Minimal satu, kalau boleh dua lebih bagus. Minimal satu. Ayo cepat berlomba ya. Berlomba. Dimas sudah? Oke, siapa yang sudah dapat? Siapa yang sudah bisa? Dari gambar tersebut, apa itu? Lagi ngapain? Buat apa? Ada yang sudah? Oke, cukup waktunya? Cukup? Tahan di situ, tahan. Nah, sekarang kita buat kesimpulan dari materi kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Maju ke depan. Kesimpulan dari materi mulai dari awal, penayangan video, penayangan PPT, gambar, dan hasil kerja kelompok. Ayo, siapa yang bisa ke depan? Maju ke depan, cepat. Ayo, cepat yuk, angkat tangannya. Yang bisa menyimpulkan. Dimas, ayo maju ke depan. Dimas maju ke depan, ayo. Saya akan membacakan yang bisa saya sebutkan. Landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. B. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Sekian hasil simpulan dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, nah, jadi sekianlah untuk kegiatan kita untuk pagi ini. Jadi untuk kesimpulannya, tadi sudah jelas kita ketahui bahwa bentuk dan prinsip dari kedaulatan itu diawali dari kata demokrasi. Itu perlu kita ketahui berasal dari kata demos dan prade, yaitu yang berarti adalah Rakyat dan pemerintah. Oke, baik. Sekianlah untuk pertemuan kita untuk pada pagi hari ini. Kiranya siswa kami dapat memahami dan melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. LKPD, silakan dikumpul, kumpul LKPD, kumpulkan satu orang mengumpulkan LKPD. Cepat. Satu orang mengumpulkan LKPD. Nah, kemudian tadi yang ibu kasih penugasan, silakan dikerjakan di rumah. Kemudian cari informasi dari contoh media internet atau buku-buku referensi lain untuk menambah wawasan anak didik kami tentang tugas yang diberikan, yaitu poin-poin penting dari bentuk dan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu sudah jelas ya. Oke. Untuk menutup kegiatan kita, kita berdoa. Silakan maju ke depan. Amin. Oke. Jadi sekianlah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ditunggu pertemuan berikutnya. Semoga anak didik kami dalam keadaan sehat dan dikerjakan tuh.